kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam satu persekutuan yang indah. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik, dan kita tetap bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Tuhan selalu berserta kita, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Terlebih juga firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih kembali lagi kami boleh datang kepada Engkau. Boleh bersyukur, kami boleh bersuka cita, dan terlebih kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu itu yang menjadi suara-Mu bagi kami semua, sehingga iman percaya kami semakin lebih kuat di dalam Engkau, semakin berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami Tuhan, dan kami mau siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan saya berikan judul hidup yang penuh harapan. Kita tahu bersama saudara, hari-hari ini banyak orang mulai mengalami hilang harapan saudara. Di hari-hari yang terjadi, yang kita boleh lihat saudara, peristiwa-peristiwa yang ada dengan juga COVID-19 ini saudara, banyak orang yang mulai juga hilang harapan. Dunia mengalami kesukaran dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam kebutuhan, mengalami kesukaran saudara. Sampai satu waktu saya pernah baca saudara, ada seorang bapak meninggalkan dua anaknya kepada petugas PSBB hanya karena kesulitan ekonomi saudara, untuk memenuhi kebutuhan anak, untuk memenuhi setiap kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari. Dan juga berita-berita yang lain yang kita dengar di hari-hari ini saudara, semua mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya kesukaran saudara, mulai hilang harapan. Tetapi bersyukur saudara, bahwa kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bukanlah orang-orang yang hilang harapan. Kita bukanlah orang-orang yang mudah putus asa saudara. Dan kita juga bukan orang-orang yang mudah menyerah dengan kondisi yang terjadi di hari-hari ini saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan saudara berkata bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi hidup yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, yang sudah kita baca tadi saudara, pada ayat yang ketiga dikatakan, saya baca kembali, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, berbicara juga kebangkitan Yesus saudara dari kematian, ternyata Yesus juga mengerjakan satu hidup yang penuh pengharapan. Sebagai orang percaya saudara, kita perlu hidup yang selalu penuh dengan
pengharapan di dalam Tuhan. Nah, bagaimana saudara kehidupan kita boleh mengalami hidup yang penuh pengharapan? Hidup yang penuh pengharapan, saudara, adalah hidup yang selalu melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, sini saudara, ada 3 hal yang saya catat di sini bagaimana kita hidup yang penuh dengan pengharapan, saudara. Seperti saya katakan, tidak saudara hilang harapan, tidak mudah menyerah, saudara, tidak juga putus asa di dalam setiap pergumulan hidup yang kita jalani. Nah, bagaimana hidup yang penuh pengharapan? Kita baca pada 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu. Hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang selalu bergembira atau selalu bersemangat, saudara. Seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Hal itu apa, saudara? Coba kita mundur pada ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Akan hal apa? Akan keselamatan yang akan dinyatakan kepada kita, saudara. Akan hal yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat yang keempat dikatakan bahwa sesuatu yang kekal, saudara. Sesuatu yang tidak dapat binasa, yang sudah tersedia di surga. Itu yang membuat kita bergembira. Sekalipun, saudara, dikatakan kita mengalami berbagai-bagai cobaan, berbagai-bagai hal yang kita hadapi, saudara. Terlebih peristiwa yang terjadi di hari-hari ini sungguh hebat, saudara. Hanya satu sampar, saudara, membuat semuanya goyah. Semua berdampak dari hal ekonomi, dari kesehatan, dari kebutuhan, segi kebutuhan, semua terpengaruh. Kita melihat setiap apapun yang dihadapi oleh setiap orang, terlebih orang percaya, kata firman Tuhan, orang yang penuh pengharapan adalah orang yang selalu bergembira. Dengan kata lain, saya boleh katakan adalah orang yang selalu bersemangat. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa ada satu janji yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu sorga yang kekal, sesuatu yang tidak dapat binasa. Berbicara keselamatan, bergembiralah akan hal itu. Nah, saudara, kalau kita baca, saudara, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, ini adalah perkataan Yesus, berbunyi demikian. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya, saudara. Nah, bergembiralah. Kenapa? Yesus berkata bahwa Dia memberikan kita damai sejahtera. Dia tinggalkan kepada kita, saudara. Dan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sebanding dengan apa yang dunia berikan. Seperti ini, dunia memberikan ketakutan, saudara. Kata Hotman Paris, saudara, ketika diwawancara, saudara, sama Agim, saudara, bahwa kekayaan tidak ada gunanya di masa pandemi ini. Saudara, artinya, saudara, damai yang dunia berikan tidak dapat dibandingkan dengan damai yang Tuhan
berikan kepada kita. Dan itulah yang membuat kita selalu bergembira. Itulah yang membuat kita selalu bersemangat. Orang yang penuh pengharapan adalah orang yang selalu bersemangat. Orang yang tidak mudah putus asa, saudara. Orang yang tidak mudah menyerah dalam berbagai kesulitan yang dihadapi, dalam berbagai pergumulan yang dihadapi, termasuk sakit penyakit yang dihadapi. Dia tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena dia ingat kepada janji Tuhan. Nah, dan perkataan Yesus juga, saudara, berkata bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Bukan ketakutan yang memerintah dalam kehidupan kita. Bukan mudah putus asa yang memerintah dalam kehidupan kita. Bukan hilang harapan, saudara, yang memerintah dalam hidup kita. Tetapi Yesus berkata damai sejahtera itu sudah diberikan kepada kita. Dan Kolose, Paulus mengatakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup kita. Kadang-kadang, saudara, kita luaskan, saudara, keputusasaan itu memerintah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita luaskan, saudara, mudah menyerah itu memerintah dalam kehidupan kita. Hal-hal yang melemahkan kita luaskan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita harus memerintah dengan damai sejahtera yang Yesus sudah berikan kepada kita. Makanya, saudara, di dalam firman Tuhan ini dikatakan hidup yang penuh pengharapan lewat kebangkitan Yesus dari kematian, mengerjakan satu pengharapan yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Dan kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah dikuasai dengan ketakutan. Kenapa? Bahwa ada satu janji yang luar biasa yang Yesus katakan kepada kita. Hal yang pertama, bagaimana kita hidup yang penuh pengharapan, yaitu kita hidup yang selalu bergembira atau selalu bersemangat. Amin. Mari, saudara, kita bersemangat. Kita tetap bersukacita. Kita tetap bergembira karena ada satu janji yang luar biasa. Ayat lain berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di hari-hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Tidak akan dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudara, tidak akan melebihi kekuatan kita, kemampuan kita. Kenapa? Itu janji Tuhan. Terkadang kenapa? Orang berpikir, wah, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya merasa beban hidup saya berat. Kenapa? Karena kita sendiri yang membiarkan keputusasaan, membiarkan ketakutan, kekhawatiran, segala sesuatu yang melemahkan itu tinggal dalam kehidupan kita. Sedangkan Yesus berkata bahwa kuk yang kuberikan kepadamu itu enak dan ringan. Artinya, salib yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, itu tidak akan melampaui dengan batas kemampuan kita. Kenapa kita selalu merasakan melebihi dari apa yang kita alami hari-hari ini, saudara? Karena kita meluaskan hal itu. Sedangkan Yesus katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan apa yang dunia berikan itu tidak dapat dibandingkan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya saja, saudara, kadang-kadang kita tidak meluaskan damai sejahtera itu memerintah dalam kehidupan kita. Sebabnya
Poin yang pertama, hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang selalu bergembira, hidup yang selalu bersemangat. Saudara, poin yang kedua, hidup yang penuh pengharapan. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang penuh pengharapan, poin yang kedua adalah hidup oleh iman. Firman Tuhan katakan, orang benar hidup oleh iman. Saudara, yang bertolak dari iman, berbicara iman di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya bertolak dari iman, bertolak dari kepercayaan kita. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi kita belum melihatnya. Kita mengasihi Tuhan sekalipun kita belum melihatnya. Kita percaya bahwa adanya sorga, tetapi kita belum melihatnya. Bertolak dari percaya. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, memimpin kepada apa yang diharapkan, memimpin kepada sesuatu yang nanti kita akan lihat, saudara. Yaitu berbicara janji Tuhan, sesuatu yang kita imani, sesuatu yang kita harapkan, saudara. Hidup oleh iman, bukan hidup dengan apa yang kita lihat, saudara. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kalau kita hidup dengan apa yang kita lihat, yang ada kita hidup dikuasai dengan ketakutan, yang ada kita hidup dikuasai dengan kebimbangan, kekhawatiran, saudara. Kita tidak menjadi kuat. Kenapa? Karena kita hidup dengan apa yang kelihatan. Kita akan mudah putus asa, kita akan mudah hilang harapan, kita akan mudah menyerah. Kenapa? Karena kita hidup dengan melihat. Tetapi orang yang hidup penuh pengharapan adalah orang yang hidup oleh iman, yang bertolak dari percayanya yang tidak kelihatan, yang bertolak dari dia yakini bahwa dia akan mengalami perbuatan yang besar daripada Tuhan. Itulah hidup oleh iman, saudara. Itu adalah satu dasar dari kehidupan kekristenan kita, hidup oleh iman. Amin. Kita harus hidup oleh iman, saudara. Yesus dalam perjalanan selama dia melayani Tuhan, saudara, ketika banyak mujizat yang Yesus lakukan, saudara, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara, bagaimana Yesus berkata, imanmu yang menyembuhkan. Dan untuk juga kita memperoleh keselamatan, itu juga berbicara iman. Coba kita baca, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, saudara, kalau saudara mau diselamatkan, saudara diselamatkan dengan iman. Dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Dengan iman kita bisa melihat sesuatu hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Makanya, saudara, orang yang penuh pengharapan adalah orang yang hidup oleh iman. Bukan hidup dengan melihat, tetapi hidup oleh iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan.
Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu iman. Bagaimana kita harus mengalami, saudara, hidup oleh iman. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kita harus beriman, tetapi kita tidak mengalami bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang percaya hidup oleh iman itu. Seperti yang saudara-saudara sudah pernah dengar kesaksian ketika kami melayani di tempat ini, berawal dari kami mengontrak satu rumah yang kecil dan kami beriman kami mendapatkan tempat yang besar. Dari tidak ada dibuat menjadi ada, saudara. Dengan ajaibnya Tuhan, dengan karyanya Tuhan, Tuhan bisa pakai satu anak Tuhan yang tidak mengenal kami dan kami tidak mengenal dia. Tetapi itulah yang kami lihat, bagaimana ternyata kalau kita hidup oleh iman, sesuatu yang tidak mungkin dibuat menjadi mungkin, saudara. Dan itu yang membuat kita terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Amin. Hidup selalu dengan percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita percaya kepada Tuhan bahwa selalu ada jalan, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Hiduplah oleh iman. Amin. Yang kedua, saudara, hidup yang penuh pengharapan adalah hidup oleh iman. Dan yang ketiga, saudara, hidup yang penuh pengharapan. Coba kita baca, saudara, di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, yang akan memimpin kita, saudara. Supaya apa, saudara? Pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kalau saudara baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, ini adalah perkataan Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, saudara, kita boleh melihat di sini. Kalau kita mau hidup yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan, berilah kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Yesus berkata, dengan roh yang diberikan kepada kita, dialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan kata firman Tuhan, kata Yesus, bahwa ia juga akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Bagaimana ternyata dalam kehidupan kita, saya selalu katakan bahwa kita sangat-sangat perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat-sangat kita membutuhkan Roh Kudus itu. Ketika Yesus terangkat, saudara, dia mengutus Roh Kudus berbicara penolong dalam kehidupan kita. Untuk apa? Memimpin kehidupan kita supaya kita boleh mengalami hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan boleh kembali memberikan semangat yang baru kepada kita, kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup yang penuh pengharapan. Di dalam Tuhan kita selalu akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Dia akan berikan kepada kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus. Kita akan berdoa buat roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kembali boleh menguatkan kami
bahwa kami harus semakin berpengharapan. Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, mari Engkau berkati roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan lewat roti dan anggur ini kami boleh menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kami boleh memperingati bagaimana kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang akan terus membuat kami semakin berpengharapan, sebab ada kemenangan yang Engkau sudah nyatakan, ada kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Kami tetap akan terus berpengharapan di dalam Engkau. Tuhan, mari Tuhan kuduskan kehidupan kami, agar kami boleh berlayak di hadapan Engkau. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita akan dengarkan sebagian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita juga akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Pujian kami naikkan kepada Engkau. Rasa syukur kami menyatakan kepada Engkau, Tuhan. Bagaimana kami boleh, Tuhan, merenungkan setiap firman di dalam hidup kami, bahwa dengan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami ada satu kemenangan yang luar biasa, ada satu pengharapan yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan bawa terus hidup kami untuk kami tetap terus berjalan dalam pengharapan kami di dalam Engkau. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah putus-putusnya. Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu juga yang sudah disampaikan. Kembali boleh menguatkan iman percaya kami. Dan Tuhan tetap terus memberkati kami semua. Lewat kebenaran firman-Mu kami tetap terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Di hari-hari yang kami hadapi kami semakin berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih juga kami sudah mengikuti perjamuan kudus. Kami percaya ketika kami memakan minum roti ini, Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu. Tuhan sudah memberikan kami semangat yang baru, pengharapan yang semakin lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bagi kami yang juga mengalami sakit sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Bagi kami juga yang dalam Tuhan kelemahan, Tuhan kami percaya kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan, kami kembali ada semangat yang baru. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mengikuti persekutuan ibadah saat ini. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, iman, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan selalu karuniakan
bagi kami semua, bagi umat-umat yang ada dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Tuhan selalu berkati, campur tangan buat berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan setiap umat-umat-Mu, biarlah mereka semua tetap setia di dalam Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Tuhan kerinduan kami bersama, untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan tolong buka jalan, Tuhan campur tangan, biarlah kami semua boleh Tuhan kembali lagi beribadah bersama-sama. Apapun yang menjadi rencana kami ke depan, apapun yang menjadi kerinduan kami ke depan, Tuhan yang tahu Engkau sanggup berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakailah kami semua menjadi marturia-marturia yang boleh memenangkan bagi jiwa-jiwa buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk keadaan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan juga akan memakai terus para pemimpin kami, dan biarlah Tuhan keputusan-keputusan yang diambil semua kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami akan akhiri persekutuan ibadah saat pagi hari ini. Mari saudara, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kami yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah saat ini. Haleluya. Amin.